Cepat juga ditutup tadi. Masih ada dan wow! Ngeri. Kalau kita lihat, Ella telah pertama kali membawa tim pasukan Under 23 ini ya. Saya dan FM dah tentu kecewa. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendengar berita tentang Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Malaysia pada hari ini di turnamen Mandiri Cup, yaitu AFF umur 23. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut dengan kabar yang akan kita saksikan bersama-sama. Let's go. Cepat juga ditutup tadi. Masih ada dan wow! Ngeri. Wow, ngeri ini. Ini kalau sempat kalah berbahaya ini. Dari sudut manapun. Kalau kita lihat, Ella telah pertama kali membawa tim pasukan Under 23 ini ya. Saya dan FM dah tentu kecewa. Okey? Bomber Timnas Malaysia U23 sesumber siap kerahkan 200% kekuatan untuk tumbangkan Timnas Indonesia. Emang yakin bisa menang lawan Timnas Indonesia? Lawan Filipina aja kalian tumbang. Kalau Malaysia ini bisa mengalahkan Indonesia, kemungkinan mereka bakal lolos ke semifinal. Kalau gua mah Indonesia 100% bisa mengalahkan Malaysia ya guys. Tapi bang, mereka lawan Brunei 7-1 bang. Tapi kan Indonesia menang 8-0. Tapi kan Malaysia sengaja mengalah bang lawan Filipina karena tidak mau diketahui kekuatannya melawan Indonesia. Ya nggak usah banyak alasan, kalah-kalah aja. Kita tunggu di tanggal 21 nanti. Kalau Indonesia menang, tolong akui kehebatan Timnas Indonesia. Tolong akui. Kami mau butuh itu aja. Tolong akui. Tolong akui. Garuda Revolusi. Ayo kita simak video ini. Presiden Sepak Bola Malaysia, FAM, Dato' Hamidin mengatakan sangat kecewa sampai bilang begini. Saat ini Timnas Malaysia dengan Timnas Indonesia bersaing bukan tentang poin, tetapi soal gengsi skor di lapangan. Timnas Indonesia mampu mengangkat standar tinggi, menghancurkan Brunei 8-0 dan berhasil di puncak klasemen dengan mengalahkan Filipina. Jadi Timnas Malaysia harus lebih baik dari skor Timnas Indonesia. Jika bisa skor gol harus 2 kali lipat. Tapi nyatanya melawan tim kroco seperti Brunei Darussalam saja Timnas Malaysia kita bisa kebobolan. Sayang Apalagi sekali. sebelumnya Timnas Malaysia dalam laga perdana melawan Filipina seharusnya Timnas Malaysia bisa menang dan menjadi juara grup. Justru dipermalukan kalah secara telak 0-2 oleh tim yang kita anggap enteng dan gugur di fase grup di peringkat ketiga. Ini pertandingan terburuk dan memalukan sepanjang sejarah Timnas Malaysia. Saya sangat kecewa, ucap Presiden Sepak Bola Malaysia FAM, Dato' Hamidin dalam wawancara. Ya, dari sinilah drama dimulai. Bukan sekadar soal poin, tapi soal gengsi, mulut besar, dan kenyataan pahit yang tak bisa ditawar lapangan hijau. Timnas Malaysia U23 akan melakoni laga hidup mati melawan Timnas Indonesia U23 pada laga pemungkas grup A Piala AFF U23 2025. Pertandingan bertajuk Derby Asia Tenggara ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 21 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van der Boek ditanya soal arti penting kemenangan nanti atas Malaysia hanya menjawab singkat namun penuh makna. Yakni sebagai momentum bungkam mulut kesombongan Timnas Malaysia. Ia pun menegaskan bahwa skuad Timnas Indonesia akan tampil habis-habisan demi mengalahkan tim Malaysia. Kami akan memberikan lebih dari 200% saat menghadapi Timnas Malaysia, tegasnya.
Laga antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 kembali menjadi sorotan. Tak sekadar pertandingan penentuan babak grup, pertemuan ini syarat akan rivalitas panjang dan gengsi dua negara serumpun di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kini, pertemuan ketiga di edisi 2025 menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk membalas kekalahan sebelumnya sekaligus memastikan tiket semifinal. Di atas kertas, tim asuhan Gerald van den Burg lebih diunggulkan setelah mencatat dua kemenangan beruntun atas Brunei 8-0 dan Filipina 1-0 tanpa kebobolan. Pertemuan Indonesia versus Malaysia di level U23 bukan hanya soal hasil di atas kertas. Setiap bentrokan antara kedua negara ini selalu menyimpan tensi tinggi, baik di level junior maupun senior. Atmosfer panas di stadion, dukungan supporter, hingga sejarah panjang pertemuan membuat laga ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Apakah Garuda Muda akan menulis sejarah baru dengan kemenangan perdana atas Malaysia di Piala AFF U23? Ataukah Harimau Muda kembali menjadi batu sandungan? Jawabannya akan tersaji di Stadion GBK, Senin malam pukul 20 WIB, sama-sama dan ya. menjadi penentu siapa yang lebih pantas melaju ke 4 besar turnamen. Ya, pertandingan ini sangat krusial karena akan menentukan nasib Timnas Malaysia U23 untuk lolos ke babak semifinal. Namun menariknya, Timnas Indonesia U23 ternyata otomatis lolos ke semifinal meskipun kalah dari 0-10 Malaysia. Peluang Timnas Malaysia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 hanya bisa terwujud jika mampu mengubah kemustahilan. Timnas Malaysia U23 berada di posisi yang sangat sulit untuk bisa menembus semifinal Piala AFF U23 2025. Malaysia membuntuti di posisi kedua dengan 3 poin. Usai mengalahkan Brunei 7-1 dan kalah dari Filipina 0-2. Raihan poin Malaysia ini sebenarnya sama dengan Filipina, tetapi Harimau Muda kalah di pertemuan sebelumnya. Malaysia kalah dari Filipina dengan skor akhir 2-0. Head-to-head itulah yang membuat peringkat mereka tersisih. Sedangkan untuk lolos semifinal, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang bisa mendapatkan tiketnya. Dengan kondisi saat ini, mustahil bagi Malaysia untuk bisa lolos meski peluangnya tak sepenuhnya tertutup. Malaysia tak hanya sendiri untuk melawan kemustahilan, tetapi juga harus bersama Brunei Darussalam. Lantas bagaimana? Pertama, Malaysia harus bisa menang atas Timnas Indonesia U23 di laga terakhir babak penyisihan grup. Kemenangan itu akan membuat Malaysia mengoleksi 6 poin, tetapi mereka juga harus berharap pada Brunei. Setidaknya bisa menahan imbang Filipina, sehingga poin tim ini tidak menyentuh angka 6 dan maksimal hanya 4. Meski begitu, jika melihat performa Filipina dalam 2 laga terakhir, apakah mungkin Brunei bisa menahan imbang? Selain itu, masih ada perkara lain yang harus dipastikan Malaysia dengan adanya klasemen mini runner-up terbaik, di mana dalam klasemen ini, kemenangan atas tim dasar klasemen tidak terhitung atau masuk dalam klasemen tersebut. Sebelumnya Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan kemenangan krusial 1-0 atas Filipina dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025, Jumat, 18 Juli 2025. Hasil ini menempatkan skuad Garuda Muda di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin sempurna, membuka lebar pintu menuju babak semifinal. Dengan kemenangan ini, anak asuh Gerald van den Burg kini unggul 3 angka atas Filipina dan Malaysia, yang sama-sama baru mengumpulkan 3 poin. Kondisi ini membuat posisi Timnas Indonesia U23 sangat diuntungkan menjelang laga pamungkas grup. Cara paling aman dan pasti adalah dengan menghindari kekalahan saat berhadapan dengan Malaysia di laga terakhir. Hanya dengan tambahan 1 poin atau hasil imbang saja, koleksi poin Garuda Muda akan menjadi 7. Menjadi juara grup adalah rute paling ideal, karena format Piala AFF U23 2025 hanya meloloskan 3 juara grup secara otomatis ke babak semifinal. 1 tiket tersisa akan diperebutkan oleh tim runner-up terbaik dari ketiga grup. Inilah mengapa mengamankan posisi puncak menjadi sangat vital. Jika hanya finish sebagai runner-up, kalah dari Malaysia, posisi Timnas Indonesia U23 akan berada dalam ketidakpastian. Pasalnya, grup A memainkan seluruh pertandingannya lebih dulu. Artinya, Garuda Muda harus menanti dengan cemas hasil dari pertandingan di grup B dan C untuk mengetahui nasibnya dalam perebutan status runner-up terbaik. Meskipun di atas kertas hasil di grup lain bisa saja menguntungkan,
Mengandalkan nasib dari pertandingan tim lain adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Malaysia menyambut cabaran Indonesia. Oke guys, sepanjang berita ini yang disampaikan oleh video ini, itu semuanya lagi berharap. Buat fan Malaysia, tentu pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia ini, dia berharap Indonesia bisa dikalahkan. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia sangat bisa menguasai semua pertandingan yang sudah dijalankan. Sedangkan dari pihak Malaysia, mereka kalah 2-0 menghadapi Filipina di pertandingan pertama dan menang menghadapi Brunei dengan skor 7-1. Namun Indonesia bisa mengalahkan Brunei 8-0 tanpa kebobolan sampai sekarang. Jadi harapan mereka ini tentu ada tujuan agar lolos ke semifinal. Namun kalau kita lihat, nampaknya agak gimana ya? Tentu teman-teman lah yang tahu jawabannya. Ayo tulis jawabannya di kolom komentar. Ayo semangat Garuda, kita tunjukkan Indonesia adalah Raja Asia Tenggara. Let's go!